kemarin lusa malam itu ketemu Anies, ketemu Surya Paloh, dan kemudian tadi malam ketemu dengan Pak SBY, dan hari ini bertemu dengan Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al Jufri. Artinya ini kelihatannya tanda tanya makin konkret gitu ya, Bung Rocky. Ya, saya kira yang paling menonjol adalah sikap Demokrat yang menuntut terus supaya Nasdem atau Anies sebetulnya, tapi pesannya pada Nasdem segera meloloskan Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Dan itu udah terlambat 2-3 bulan. Karena itu Pak SBY terus-menerus ingin dipercepat. Jadi kalau Anies bertemu dengan Pak SBY, maka ada hal yang konkret. Kan nggak mungkin Pak SBY terima hal yang tidak konkret gitu kan. Itu poinnya di situ tuh. Tetapi lebih dari itu, memang ada dorongan yang makin lama makin kuat, dan bahkan setengah putus asa orang bilang udah siapa aja lah, yang penting Anies masuk masuk dulu di dalam koalisi, dalam kompetisi. Kan itu juga poin bagi Anies, bahwa siapapun sebetulnya yang dia pilih jadi wakil presiden, orang nggak akan peduli juga tuh. Orang akan peduli bahwa Anies membawa misi perubahan tuh. Tetapi dalam kalkulasi itu juga kita mesti ingat bahwa koalisi ini adalah 3 partai yang masing-masing punya egonya tuh. Jadi bisa juga Anies nggak dapat tiket justru kalau misalnya bukan AHY atau sebaliknya tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari kacamata pertandingan paradigma itu, mereka yang ada di bawah paradigma Anies menginginkan cepat-cepat ide perubahan itu diucapkan tuh. Dan itu yang nggak bisa mereka tahan tuh. Dan kelihatannya itu juga kepentingan politik yang lebih besar tuh, bahwa orang ingin segera ada kejelasan baik pada Anies maupun pada Pak Surya. Pak Prabowo tuh. Pak Karena kalau Prabowo. Pak Ganjar ya orang nggak peduli lagi tuh, mau Ganjar mau ditaruh siapapun ya orang bilang sudah. Orang cuma mau lihat duel antara Anies dan Prabowo. Dan Prabowo memang mengundang supaya kita menyaksikan kompetisi politik antara dia dan Anies, entah itu putaran pertama atau putaran kedua tuh, tentu dengan dalam pikiran kita putaran kedua tuh. Jadi betul juga kalau keinginan publik itu dilayani lebih cepat oleh Anies tuh, dan pasti ada courtesy call antara, atau Anies membawa pesan Nasdem pada Pak SBY itu, dan setelah itu kalau udah beres baru ketemu dengan PKS tuh. Jadi urut-urutan berpikirnya jelas bahwa Anies akhirnya menemukan semacam ya keteguhan hati untuk terus memikirkan nasib koalisi ini, tapi sekaligus determinasi itu datang dari tuntutan publik. Nggak mungkin Anies itu tiba-tiba mempercepat pertemuan dengan SBY atau dengan Surya Paloh kalau dia nggak melihat bahwa relawan di seluruh daerah itu udah mulai resah tuh. Jadi jangan sampai relawan itu akhirnya putus asa tuh. Dan itu sebetulnya yang kita dorong dari awal supaya Anies masuk dalam kompetisi politik. Sama kita dorong juga Pak Prabowo, dan Pak Prabowo bahkan tanpa didorong dia emang udah bersiap untuk face to face dengan atau head to head dengan Anies tuh. Sementara PDIP ya masih pusing karena masih berharap ke janji Jokowi, kan itu konyolnya tuh. Jadi tetap kita lihat bahwa mungkin dalam satu kali putaran itu langsung terlihat Anies akan masuk putaran kedua bersama Prabowo. Ini indikasi yang kira-kira masuk akal kalau kita bayangkan sejak hari ini. Iya, iya. Oke, saya kira sebenarnya memang buat Anies kan seperti kita singgung kemarin ya, dia tidak punya kemewahan untuk memilih siapa calon wakil presiden yang dia akan usung gitu. Kita dengar kan memang banyak nama-nama yang coba dihubungi oleh Nasdem dan sebagainya, dan kita tahu mereka semua kemudian nggak ada yang berani, pengen sebenarnya jadi wakilnya Anies tapi nggak berani ketika berhadapan dengan Pak Lurah. Ini juga fenomena menarik loh, yang secara kita kita hanya dapati pada pemilu kali ini di Indonesia gitu, dan itu sebenarnya hanya yang didapat ya hanya pada AHY, dan kebetulan AHY juga punya partai kan gitu. Ya itu, karena itu secara real politics cuma AHY sebetulnya. Kan Sandi mau ngapain itu kan? Pasti disuruh Jokowi berhenti, jangan dukung Anies, selesai itu. Elektoral juga begitu. Jadi memang dari awal terlihat Demokrat diuntungkan oleh keadaan politik sehingga bisa muncul terus-menerus konsisten sebagai partai oposisi. Kalau PKS memang dari awal memilih untuk jadi oposisi itu. Jadi sebetulnya politik kita udah selesai kalau Anies besok mengumumkan bahwa dia berpasangan dengan AHY, dan Prabowo dengan sendirinya harus tentukan siapa pasangannya tuh. Kan nanti kalau ada debat-debat misalnya undangan BEM, undangan universitas yang bersiap-siap untuk menjadikan kampus itu sebagai panggung pertandingan politik, orang akan tuntut Pak Prabowo datang dengan siapa calon wakil presidennya itu, demikian juga Anies itu. Jadi intinya bahwa yang kita sebut pemilu yang basisnya intelektualitas sudah dimulai oleh FISIP UI nanti beberapa hari lagi itu pasti akan diikuti oleh
Diponegoro, oleh Muhammadiyah segala macam, dan pasangannya mesti ikut dong supaya fair tuh. Kalau nggak orang anggap ya Anda bagaimana? Anda mau jadi presiden kalau Anda nggak punya pasangan wakil presiden, karena konstitusi pastikan itu peserta kompetisi capres itu adalah presiden dan wakil presidennya tuh. Jadi penting sementara KPU menunggu nanti formalnya bulan November nanti, tapi kampus sudah nggak tahan itu. Kita mau uji, kampus mau uji itu pertarungan gagasan di antara calon-calon presiden bersama wakil presidennya. Jadi bagus juga kalau besok Anies mengatakan saya akan datang ke UI bersama calon wakil presiden saya, itu AHY misalnya. Lalu Prabowo bilang oke, saya juga udah siap tuh. Jadi Prabowo juga mesti dalam 2-3 hari ini memutuskan kan. Kalau Ganjar ya udah itu masih berupaya untuk minta cinta dari Jokowi itu. Dan itu bahayanya kalau PDIP, kelihatannya PDIP akan sangat terlambat tuh. Karena mesti nunggu dulu kepastian transaksi ideologinya belum selesai, tapi transaksi ekonominya juga, transaksi amplop belum selesai kan. Jadi itu yang menyebabkan kita berpikir bahwa ya udah lebih baik PDIP tentukan aja bergabung dengan Prabowo atau bergabung dengan Anies, kan lebih gampang begitu tuh. Ya, ya, ya. Supaya lebih simpel lah kita membaca politik ke depan. Ya, ya. Dan ini beda ya kalau yang ini ya, dua pasang ini beda dengan dua pasang yang sebelumnya direncanakan oleh Pak Jokowi ya. Oh iya, itu lain lagi tuh, Pak Jokowi pakai 2 pasang untuk mengendalikan. Kalau ini dipaksa oleh keadaan untuk tiba pada 2 pasang. Ya, oke. Tapi pada kasus Anies ini akhirnya ya pilihan calon wakil presidennya itu menurut saya cukup unik ya. Kenapa? Karena biasanya kan semua calon presiden itu memilih pasangan calon wakil presidennya itu yang bisa melengkapi, bisa menambah elektabilitasnya gitu ya. Pada fenomena Anies ini memang kelihatan sekali pada para relawan gitu, terutama ya para pendukung Anies itu mereka nggak peduli itu siapapun yang dipasangkan dengan Anies itu akan mereka sambut, pokoknya yang penting tiket saja gitu. Ini kalkulasi politiknya seperti apa ya, terutama berkaitan dengan elektabilitas nantinya, Bung Rocky? Jadi mereka ini kalau relawan dia merasa udahlah ini jangan sampai Anies makin lama makin nggak mampu untuk mengucapkan pilihannya sendiri. Ya udahlah apa aja yang dia pilih itu. Jadi sebetulnya psikologi publik menginginkan perubahan tuh. Walaupun di dalam pikiran mereka iya kalau perubahan itu bersama dengan Anies bersama dengan Sandi misalnya itu bukan perubahan tuh kan, karena ada titipan Jokowi di situ. Tetapi di balik itu juga mereka paham relawan dan pemilih Anies pasti Anies akan pilih orang yang kendati mungkin elektabilitasnya jauh atau masih berselisih dengan orang seperti Ridwan Kamil segala macam, tetapi mereka mau lihat bahwa Anies pasti akan memilih seseorang yang satu visi dengan dia, yaitu oposisi atau menginginkan perubahan tuh. Jadi bukan sekedar mengatakan siapapun yang dipilih Anies, itu sekaligus pesan bahwa Anies siapapun yang Anda pilih, yang penting orang itu dia pro dengan Anda, dengan perubahan. Mungkin dia bukan tokoh politik, tapi yang penting dia pro dengan Anda kan. Supaya ada kepastian bahwa perintah konstitusi pencapresan itu harus presiden dan wakil presiden. Jadi kira-kira itu tuh. Dan kita menganggap bahwa banyak orang yang merasa udahlah cawe-cawe segala macam nggak penting lagi tuh. Yang penting kita mau lihat ada Anies masuk di dalam kompetisi dan ada Prabowo ikut di dalam persaingan yang fair tuh. Orang cuma mau lihat itu, orang nggak mau lihat Ganjar lagi tuh karena orang menganggap Ganjar nggak ada kepastian kan. Jadi kalau orang bilang Rocky Gerung kok mengenyampingkan Ganjar, ya memang Ganjar tidak mungkin diterbitkan kalau Megawati masih ngotot untuk cari dukungan dari Jokowi kan, itu hanya itu intinya tuh. Karena Jokowi udah pasti itu ke Prabowo, udah selesai itu. Jokowi pasti anti Anies. Jadi karena itu udah gampang kita lihat kan. Ya. Nah, ini yang saya kira mulai sekarang udah makin menarik ini sekarang ya, Pilpres. Kalau semula kita udah nggak ada gunanya Pilpres. Tapi dengan situasi sekarang ini makin menarik dan makin kepastian tiket Anies ini saya kira benar seperti yang Anda sampaikan tadi, banyak ditunggu-tunggu oleh publik, dan saya kira bukan hanya komunitas di dalam negeri, tapi komunitas di luar negeri yang concern dengan demokrasi Indonesia juga pasti tidak menginginkan seperti itu. Bagaimanapun Indonesia itu adalah dia negara Asia Tenggara dengan jumlah penduduk terbesar, dan kemudian komunitas Muslim yang selama ini disebut kompatibel dengan demokrasi. Ya kalau kita lihat misalnya kelihatannya Pak Jokowi menganggap udah pasangan Prabowo dan Erlangga itu lebih masuk akal tuh, karena Prabowo datang dengan semangat nasionalisme atau semangat patriotisme atau semangat bela bangsa. Sementara Erlangga datang dari tradisi teknokratis itu. Karena Golkar ada partai yang teknokratis dan partai tengah artinya partai yang ya ideologinya
tidak terlalu harus menonjol, yang penting dia mampu bekerja tuh. Dan kemampuan Golkar untuk mengisi infrastruktur kabinet itu luar biasa.